Almarhum itu hatinya lembut banget ya sebenarnya, tampilannya aja kayak ya we Seru, know lah iya gitu. iya iya. Tapi memang satu almarhum itu sensitif banget, terus perasa banget, jadi sama small things yang bikin dia terharu tuh pasti kayak oh gitu. Mungkin tidak diperlihatkan ke Ya, orang banyak, tapi hati kecilnya pasti kayak sayang gitu-gitu sih. sahabat dahsyat, kali ini kita punya yang spesial di dahsyat. Di mana kita akan ngobrol dengan dua sosok perempuan yang sangat luar biasa sekali. Mereka perempuan-perempuan kuat yang harus melewati banyak sekali dalam kehidupan ya. Cobaan, lika-liku kehidupan juga. Tapi yang kita lihat di sini mereka berdua tegar berdiri dan masih maju terus untuk masa depan. Richa Iskak dan juga Andara Early. Selamat datang di Dahsyat. Terima kasih. Halo, Thank you so much. sama. Kita ngomongin 2025 yang banyak orang bilang tuh berat, Yes. ya kan? Kalau buat Early sendiri 2025 tuh seperti apa? Pastinya bukan hal mudah ya, tapi banyak banget pelajaran, banyak banget cerita, banyak banget warna yang udah di awal tahun kita nggak menyangka akan terjadi di 2025, tapi namanya hidup ya Ndra ya, Iya. memang harus terjadi dan ya kita hanya bisa ngejalaninnya aja. Kalau Richa, 2025 seperti apa buat kamu? 2025 itu kayak tahun apa ya? Banyak pelajaran, kehilangan udah pasti, banyak cobaan, ujian. Tapi aku yakin ini memang cara Allah sayang sama kita. Mudah-mudahan tahun 2026 diberikan hadiah yang luar biasa sama Allah. Amin, amin. Dan 43 hari yang lalu, Yes, Gary meninggalkan kita ya. Sosok yang sangat luar biasa, banyak banget yang sayang sama Gary tuh. Masya Allah. Dimanapun dia berada itu selalu membawa keceriaan. Aku beberapa kali kerja bareng sama dia. Satu hal yang selalu terasa tuh aura positifnya. Masya Allah. Orangnya sangat menyenangkan. Gimana setelah 43 hari ini? Kalau boleh jujur sih baru berasa kehilangan banget ya. Karena kan waktu sebelum 40 hari itu aku ngerasa bahwa almarhum masih ada dekat aku, masih ada di rumah ngeliatin aku dan anak-anak, masih ada di mana-mana siap aku pergi, masih ada di rumah mama juga tuh pasti masih ngerasa. Cuma pas sudah menjelang 40 hari kok berasa kayak kok udah nggak ada sih, kan aku bisa ngerasain ya di rumah. Kok nggak cium wanginya lagi sih gitu. Jadi ya baru berasa lost banget tuh baru kemarin 40 hari dan ya pada saat aku sendiri wow nangisin udah nangis udah pasti banget. Cuma aku ngerasa kayak oke nggak apa-apa nikmatin grievingnya, nikmatin tidak ada yang melarang kamu untuk menangis dan tidak ada batas waktu, nggak apa-apa enjoy kesedihan kamu tapi habis itu kamu bangkit. Tapi cara orang untuk enjoy kesedihan tuh beda-beda ya, Caya. Sangat. Ada seperti aku, bahkan sampai setahun 2 tahun setelah bapak meninggal ya almarhum, itu barang-barangnya nggak aku beresin. Aku tuh masih ngelihat sarungnya di tempat yang sama, sajadahnya dan lain-lain. Kalau Ica di rumah gimana dengan barang-barang Gary? Aku pakai. Selalu. Jadi kita tuh berdua tuh seleranya sama kan. Aku juga kan agak boyish gitu kan kadang kalau pakai outfit. Itu pernah aku pinjam t-shirtnya almarhum yang nomor 9 dan that's my lucky number. Dia kan suka nomor 7. Mm-mm. So aku pernah ke konser Muse waktu itu. Ah ya. Ayah keren nih kaosnya. Pinjam ya. Kayak aja bun. Wah aku suka banget. Sampai sekarang aku pakai. Jadi itu salah satu kayak aku mengenang aku suka karena ya kamu akan selalu ada di sini dan aku juga bilang sama anak-anak ayah nggak pergi kok, you always in our heart aku bilang gitu. Anak-anak sekarang gimana? Kakak sama adik? Ya mencoba untuk kita sama-sama mencoba untuk berdamai dengan keadaan karena sejatinya kan memang kita nggak abadi ya di sini emang tempat singgah aja jadi
itu yang menguatkan, kita sama-sama saling menguatkan, dan aku pun selalu ngasih tahu anak-anak bahwa someday kita akan kesana juga gitu. Karena juga ternyata almarhum tuh setelah hijrah, satu hal yang sering dibahas adalah tentang pulang Betul, ke Allah, tentang kematian, betul. tentang kematian. Dan katanya juga Rica pernah kesel. Kenapa sih kalau pergi ngomongnya tuh Iya lagi. Iya, kadang suka ya gitu deh kalau lagi bercanda sama anak-anak, terus kayak ngomong, ah nanti kakak nikah sama siapa ya gitu-gitu. Terus dan tiba-tiba almarhum ngomong, duh ayah masih ada nggak ya, kayak gitu-gitu. Itu yang selalu diingat. Nanti adek kuliah, nanti adek, aduh mudah-mudahan ayah masih ada ya, kayak gitu-gitu sih. tapi pasti ada. Pasti Insya Allah, selalu ada. Selalu ada di setiap langkahnya anak-anak juga. Hmm. Katanya almarhum tuh diberikan satu surat sama Ade ya. Ade tuh nulis sesuatu gitu buat ayah ya. Iya, banyak sih. Terus pas baca gimana? Almarhum itu hatinya lembut banget ya sebenarnya. Tampilannya aja kayak ya we know lah. Iya, gitu. iya. Tapi memang satu almarhum itu sensitif banget, terus perasa banget. Jadi sama small things yang bikin dia terharu tuh pasti kayak oh gitu. Mungkin tidak diperlihatkan ke orang banyak, tapi hati kecilnya pasti kayak sayang gitu-gitu sih. Aku tuh senang banget ngeliat keluarga kalian. Masya Allah, kasih loh Pak. Karena aku percaya ya anak-anak itu bisa bersikap, bisa dewasa itu pasti kan karena dari orang tuanya mereka mencontoh ya. Dan satu hal ternyata kalian berdua itu menerapkan bahwa selalu menguatkan dalam setiap langkah. Katanya kalau lagi ada yang sedih itu udah langsung otomatis. Iya. Dipeluk, Iya. Diusap-usap, diajarin sama almarhum juga. Kalau jadi waktu itu aku cerita sedikit ya. ya Kakakku meninggal tahun kemarin apa tahun sebelumnya aku lupa. Tahun 2023 tuh meninggal. Aku terima telepon by phone, so aku nangis-nangis. Habis itu langsung dipeluk sama almarhum, terus dimanggil anak-anak, kakak, adek, ayo peluk bunda, kasihan, gitu-gitu. Jadi kayak anak-anak pun kayak udah otomatis, oh begini caranya, kalau ada yang berduka, kalau ada yang lagi bersedih, kamu harus peluk. Obatnya tuh pelukan, dan tiba-tiba kalau adek tuh ambil air putih bunda minum dulu. Gitu. Terus kakak Dia ambil melihat tisu. contoh almarhum Iya, melakukan itu betul. dari mereka kecil mereka melihat Iya. contohnya ya. Contoh dari orang tuanya itu yang selalu diberikan. Jadi kalau sekarang kalian sedih berpelukan, Iya. ada yang berbeda. Sedih lagi. Soalnya kalau sekarang tuh nggak ada lagi yang bilang kayak, kan aku tuh kalau curhat suka lewat WhatsApp kan sama almarhum, kan dia kan sibuk. Ya aku gini-gini gitu-gitu deh. Terus dia cuma bilang sabar ya bunda. Tuh nggak ada lagi yang ngomong gitu sekarang, paling yang cuma anak-anak aja. Sabar ya bunda. Sabar ya bunda bisa, bunda jangan nyerah. Bahkan kalau lagi berantem sama almarhum, dia yang Iya. bilang, Iya. sabar ya bunda ngadepin aku. Iya lagi. Kak Gary itu emang orangnya gitu. Emang Gary tuh kayaknya emang Aku kan kenal dia itu juga dari kita main film di rumah ketujuh bareng ya. Iya lagi lo zaman dulu banget. Banget gitu 90-an dari ya. 90-an kan. Itu emang sosoknya dari yang dulu sampai sekarang biarpun dia hijrah gitu nggak merubah Iya. karakter dia yang Ceria, sesungguhnya, yang seru. ceria, yang dia makanya begitu kenal, oh nikah sama siapa? Sama Rica gitu. Berubah nggak ya, jadi jaim nggak ya gitu. Ternyata enggak, murid tetap lepas gitu loh. Maksudnya Tetep. nggak apa ya itu yang mungkin Dia ya bikin, dia. bikin Iya. kita kaget dan begitu sekehilangannya ya karena kita tahu aku sempat juga kerja bareng sama Richard juga. Dia juga bilang, kamu sama siapa Cak? Aku sama, waktu itu kamu sama diantar siapa ya? Kita meeting itu ya, sama asisten atau apa. Dan itu titipannya Gary. Jadi biarpun dia nggak bisa nganterin Ica, dia harus make sure bahwa Rica aman dengan orang yang dipercaya sama dia gitu. Dan itu di make sure terus ngapain, ini apa gitu. Iya. Gitu, seperti Mereka gitu. itu ya ada di satu hotel beda kamar aja. Iya lagi. Almarhum tuh WhatsApp nanya, Iya. Bun
Kok Lagi belum apa? tidur? Iya, Bun lagi apa? Udah tidur belum? Terus aku Se-sweet kayak lagi itu. ngobrol sama teman aku kan di girls talk lah. Teman aku bilang, ya Allah kak, bucin amat sih kak Gary, tau lagi sama aku. Tahu nih WhatsApp mulu, tau lagi ngobrol gitu. Pasti banyak banget ya momen yang gak akan pernah terlupa bersama Banyak. dengan almarhum. Kita aja yang kenal tuh selalu punya, aku tuh kalau udah dia latah di depan aku udah udah deh kayak benar-benar terhibur sekali karena menyenangkan. Kalau buat Rica sendiri apa sih satu gitu ya kenangan yang sepertinya Rica yakin seumur hidup hingga akhir nanti akan terus dibawa sampai nanti bisa ketemu lagi sama beliau. Pelukannya ya, so warm gitu. Pelukannya, terus kalau aku pegel tuh yang nyembuhin dia doang. Ya kalau mau ke tempat pijit manapun, aduh ya Maya aja deh. Ah, dipijitin, bener dipijitin, bisa pijit sih. Bisa banget, Bang dia Gary tuh ini. healer banget deh. Dipijitin sama dia tuh enak banget. Mau aku, anak-anak, keluarganya, dia kayak penyembuh aja gitu. Sampai keluar angin. Pakai cinta itu, Ca. Sepertinya ya kan. Iya, nggak ada yang Bukan, melebihi. pakai cinta. Iya. Iya dong, pasti pakai cinta. Banget. Katanya ninggalin sesuatu buat kakak, ada satu barang dari almarhum, disimpan sama kakak dan harus disimpan terus. Iya. Boleh diceritain? Ya jadi itu sebelum kejadian banget, pas banget sore-sore apa abis maghrib gitu. Mama Rum sempat bilang, kakak ini ada topi, ayah belum pakai, ada topi buat kamu katanya gitu. Terus disimpan ya, jangan dikemana-manain ya. Ini bagus buat kakak, ada jaket apa baju batik gitu aku lupa. Udah ya, ayah pamit ya. Ngomong gitu. Terus kata kakak, ayah mau kemana sih Bun, buru-buru banget. Aku aja belum sempet salim, ayah udah jalan. Itu barangnya. Kakak selalu simpan, kemanapun dia mau pakai. Tidak ada waktu paling tepat untuk kehilangan seseorang yang kita sayang ya. Ada yang bilang kalau orang tua atau pasangan kita sakit lama, kita masih bisa merawat, itu masih ada perasaan bahwa masih dikasih waktu dan kesempatan. Tapi ada yang bilang juga bahwa wah lebih baik ditinggal langsung karena jadinya nggak ada waktu untuk proses semuanya. Ya. Kalau buat Rica sendiri gimana tentang kehilangan ini? Ya balik lagi ya, grieving itu berbeda-beda. Kita berduka, berdamai dengan keadaan, prosesnya itu untuk setiap orang berbeda-beda. Kalau buat aku dan anak-anak, kami lebih ke, ya Allah, terima kasih. Karena Allah lebih sayang, engkau lebih sayang sama suamiku. Terima kasih kalau memang itu jalan yang terbaik dan suamiku nggak sakit lagi. Sudah tenang dan damai di sana, mungkin aku menguatkannya dengan nanti anak-anak kita akan ke sana bareng-bareng. Nanti kita akan kumpul lagi di sana sama ayah. Jadi anak-anak lebih kayak, oh ya oke bunda. Karena sempat anakku yang kecil si adik, tiba-tiba ngomongnya dewasa banget. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, bunda kan iya kita kan nggak abadi di sini. Emang semua pasti balik lagi ke Allah. Masya Allah. Oh yang aku kan lagi nyetir ya. Oke, gue mau nangis gimana ya? Kok anak gue dewasa banget yang ngomongnya. Iya adik kuat kan, adik ikhlas. Insya Allah ikhlas bunda, kan ayah selalu ada sama kita. Ikhlas tuh kata yang mudah banget diucapkan tapi untuk dijalani itu Betul. luar biasa ya Ca ya. Proses. Prosesnya Ica merasa sudah ikhlas setelah 43 hari kepergian almarhum. Ya harus. Harus. Aku belum bisa bilang, aku sudah kok, sudah. Tapi kan aku gak bisa bohong sama diri sendiri. Ya, Dengan kata I have to, aku harus, jadi mau gak mau aku harus jalanin. Aku kuat buat anak-anak. buat anak-anak. Luar biasa. Aku boleh minta tepuk tangan yang paling luar biasa nggak sih buat Ica? Kita semua sayang sama almarhum, kita semua sayang sama Ica. Kita doakan terus ya.